Sidik Sima. Osman menjawab, itu tidak akan mungkin sekarang. Kita tidak akan pergi kemanapun. Melek Sima bertanya lagi, lalu apa yang akan terjadi? Osman menjawab, tahta tidak boleh kosong. Sesuai dengan tradisi, maka aku akan naik tahta. Sebagai yang paling tertua, aku akan menjadi seorang sultan. Tahta ben çıkacağım. Hocam. Di ruangan Qasem, Mehmet nampak gelisah. Mehmet berkata, Ibu, ini adalah malam terakhirku. Ketika Osman naik tahta besok, maka dia akan mengirimkan algojo padaku dan juga kepada keempat adikku yang lainnya. Qasem menjawab, jangan takut. Hukum membunuh saudara sudah ditiadakan. Artık kardeş katli sona erdi. Seorang sultan tidak boleh membunuh saudaranya. Mehmet pun menjawab, bagaimana bisa kamu mempercayai Osman, Ibu? Kamu tidak melahirkan dia. Jika kamu mau, aku dan adikku tetap hidup, maka akulah yang harus naik tahta. Tahta ben çıkmalıyım. Aslanım güven bana. Qasem menjawab, percayalah padaku putraku, tidak akan ada seorang pun yang akan terluka. Aku tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Mehmet pun terdiam, namun nampak kegelisahan di wajahnya. Ben müsaade eder miyim? Kembali pada Safiye. Safiye berkata, musim dingin Qasem Sultan telah dimulai. Dia bukan siapa-siapa tanpa Sultan Ahmed. Dan apa yang ia derita selama ini bukanlah apa-apa. Karena penderitaan sebenarnya baru saja dimulai. Dia akan menderita karena kehilangan putranya. Di samping itu, dia akan kehilangan 4 pangerannya. Humasa pun menjawab, aku pikir kamu salah. Osman tidak akan membunuh saudaranya. Dan dia juga mendengarkan Qasem. Safiye menjawab, ketika ini tentang kekuasaan dan kesultanan, bahkan saudara menjadi musuh. Apalagi Qasem, dia bukanlah ibu kandung dari Osman. Kamu pikir aku tidak melakukan apapun untuk hal itu? Aku telah memperkirakan segalanya. Humasa pun bertanya, apa yang telah kamu lakukan? Safiye menjawab, Osman Lala, Omer Effendi, adalah orangku. Dia telah menanamkan benih keraguan ke dalam hati Osman selama bertahun-tahun. Dan sekarang saatnya benih itu berkembang. Bunların filizlenme vakti geldi. Kembali kepada Osman, Qasem datang ke ruangan Osman. Validem. Yiğit şehzadem. Osman berkata, aku tidak pernah mengharapkan hal ini. Aku berpikir ayah akan bersama kita untuk waktu yang lama. Sebuah perubahan takdir. Aku memiliki umur yang sama seperti ayah saat dia naik tahta. Qasem menjawab, semoga Tuhan memberimu umur yang panjang putraku. Osman pun berbicara lagi. Aku sadar dengan tanggung jawabku, Ibu. Aku akan naik tahta besok pagi. Dan aku hanya ingin kamu tahu, aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Aku tidak akan membiarkanmu jatuh. Şimdi farkındayım validem. Asla sizi sükutu hayale uğratmayacağım. Elbet bir gün Qasem pun menjawab, suatu hari kamu akan duduk di tahta itu. Saat itu menjadi hakmu, Osman. Tapi bukan sekarang. Osman pun merasa bingung. Namun, kita beralih dulu pada Halime. Osman. Lakin bugün Mustafa nampaknya sudah diberitahukan tentang ia akan naik tahta esok hari. Namun Mustafa menjawab, aku tidak akan pernah mau lagi melakukan hal itu, Ibu. Aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Kumohon jangan beritahukan pada kakak. Halime pun berkata, aku tak akan bisa mengatakan apa-apa pada raja lagi, karena dia telah pergi. Semoga Tuhan memaafkan dosanya. Raja sudah meninggal. Mustafa pun bertanya, bagaimana bisa? Bagaimana kakakku meninggal? Abim öldü mü? bundan böyle. Halime menjawab, kamu tidak perlu takut lagi kepada siapapun. Mulai dari sekarang, semua oranglah yang akan takut padamu. Mereka akan takut pada kita. Besok adalah hari yang penuh berkat. Korkacak. Kutlu bir gün olacak. Dan kamu singaku, kamu akan naik tahta. Tahta çıkacaksın. Kembali pada Osman. Osman pun bertanya, bagaimana bisa? Apa maksudmu, Ibu? Bukankah tahta adalah hakku sesuai dengan peraturan? Kamu tidak bisa memutuskan siapa yang akan naik tahta. Kesultanan ini diwariskan kepada putra tertua. Da olsanız siz buna karar veremezsiniz. Evladın padişah olmasıyla sürer. Qasem menjawab, Osman, dengarkan aku. Namun Osman terus berbicara, apakah ini karena Mehmet? Kamu ingin dia naik tahta kan? Qasem pun menjawab, bukan Mehmet, tapi pamanmu Mustafa.
Osman terdiam sejenak. Amcanız Mustafa çıkacak. Lalu ia pun bertanya lagi, bagaimana bisa? Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Tidak, tahta adalah milikku. Itu adalah hakku. Paman telah dikunci selama bertahun-tahun. Dia sedang sakit. Bir şey değil. Taht benim hakkım. Hasta bir şehzade o. Qasem menjawab, jadi kamu juga mengetahuinya. Namun Osman mempertanyakan, mengapa aku tidak bisa naik tahta? Katakanlah, atau kamu meragukan diriku. Kamu takut aku akan membunuh saudaraku. Itulah mengapa kamu melakukan ini. Bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu? Aku tidak akan pernah melakukannya. Elime kıyacağımı düşünüyorsunuz. Yanılıyorsunuz değil mi? Nasıl gelir aklınıza bu? Var mıyım böyle bir şey? Qasem pun menjawab, aku tahu, kamu tidak akan melakukannya sayang. Osman pun bertanya, lalu mengapa? Biliyorum aslan. O halde neden? Qasem menjawab, aku mencoba mengubah sistem. Ini hanyalah tindakan pencegahan. Osman pun berkata, aku benar-benar ingin tahu, jika Mehmet adalah yang paling tertua, apakah kamu akan melakukan hal yang sama seperti ini? Apakah kamu akan menobatkan Paman Mustafa? Elbette ben... Boşuna. Qasem menjawab, tentu saja aku akan melakukannya. Namun Osman menjawab, aku tahu, kamu tidak akan pernah melakukannya. Osman pun pergi dalam kemarahannya. Biliyorum. Osman rupanya pergi ke ruangan raja. Ia memandang tahta raja. Nampaknya ia sangat ingin naik tahta dan sangat berambisi. Sementara Qasem, ia kembali ke ruangannya dan ia nampak menangis. Kalau kita ikutin ceritanya sampai di sini, Qasem memang tidak pernah mau mendengarkan pendapat orang lain. Zulfikar, Janet, yang mengatakan kalau keputusannya salah, tapi ia tetap melakukan apa yang ia inginkan. Mungkin Qasem punya alasan tertentu mengapa ia memilih Mustafa. Namun dengan keputusan ini, ia membuat hubungannya dengan Osman menjadi renggang, menjadi timbul keraguan. Apakah keputusan Qasem ini adalah hal baik seperti yang ia pikirkan? Sabar, ikuti terus ceritanya. Janet datang menemui pangeran. Janet berkata, "Pangeran, aku turut berduka." Osman pun bercerita, "Ibuku tak melihatku pantas untuk naik tahta, tapi pamanku Mustafa. Jika aku punya kekuasaan, aku akan menolaknya, Janet Kalfa." Janet pun menjawab, "Aku juga terkejut, pangeranku. Tampaknya Qasem Sultan sedang gelisah. Aku harap dia tidak akan menyesalinya." Osman menjawab, "Aku tidak tahu bila aku gelisah atas ayahku yang meninggal, atau ibuku Qasem Sultan yang mempertimbangkan apa yang ia lakukan. Ini seperti mereka mengeluarkan hatiku." Janet pun berkata, "Istana ini sekarang sangat berbahaya bagimu, pangeran. Esok pagi, setelah kesibukan pemakaman dan penobatan, kamu harus pergi." Ve Culus telaşındayken. Nereye? Osman pun bertanya, "Kemana? Apakah kami harus melarikan diri?" Kaçıyor muyuz?